satu saya langsung ingat ibu, karena sempat kan di rumah walaupun saya dari awal saya waktu demam awal sudah pakai masker. Hanya saja kan ibu saya usianya sudah sepuh, mana beliau juga merawat 2 putra saya. Semoga ibu dan anak-anak aman, itu yang tak pikirkan pertama. Assalamualaikum, Dokter Ajeng. Bagaimana kabarnya kesempatan hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Hari Selasa ya sekarang ya. Hari Baik. Selasa. Ini sepertinya ada di atas mobil, sedang berkendara atau bagaimana, Dok? Sedang mencari tempat paling aman karena kalau di dalam rame, jadi yang paling aman di mobil. Oke, Dokter. Ini terima kasih nih bisa kembali lagi di forum podcast inspiratif dari Lorong Edukasi. Sementara dulu ya, sempat bulan April lalu kan kita sempat berbincang-bincang nih mengenai COVID-19 yang ya bisa dikatakan pada saat itu cukup membuat shock masyarakat kita di negara kita khususnya gitu. Tapi deh Dok, ngomong-ngomong ini, dokter sempat cerita beberapa waktu yang lalu sempat WA saya nih, ternyata Dokter Ajeng ini juga merupakan orang yang terkena dampak atau bisa dikatakan positif COVID-19 ini, Dok. Ini bisa diceritakan, Dok, ini bagaimana ya kok bisa seorang dokter dengan prokes yang begitu ketat ternyata juga bisa kena COVID juga ini, Dok? Ya, terima kasih. Ini saya share pengalaman sebagai pasien aja wis ya. Sebagai pasien yang sebelumnya nanganin pasien. Jadi yaitu awal mulanya saya itu di awal bulan November itu menjalankan ini, merubah gaya hidup yang saya jarang olahraga, aku tak diet aja deh gitu, karena BMI ku naik, BMI saya tuh kok overweight ya, terlalu gendut, dan itu bikin saya terbatas untuk gerak. Nah, ternyata prinsip diet saya salah, saya skip sarapan pagi dan malam, hanya makan siang, itu pun saya nggak pakai nasi. Padahal pada waktu awal-awal November itu kasus COVID-19 di Kota Probolinggo sedang naik-naiknya. Kebetulan saya memegang 2 wilayah kelurahan yang selalu tracing. Ketika kita mendapatkan data rilis dari Dinas Kesehatan, esoknya kita harus langsung tracing toh. Nah, situ saya sudah semakin ngedrop. Tapi saya masih nggak merasa karena karena si virus ini masuk, karena keluhan awal murni hanya demam dan badan sakit semua. Saya pikir ya aku kan ngurangin nasi kayak gitu. Oke, Dokter. Ini tadi dokter menceritakan karena ya juga ada pola diet tadi dan juga kesibukan. Tepatnya, Dok ya, kapan Dokter Ajeng ini divonis menderita atau positif COVID-19 ini, dan apa yang dirasakan pada saat itu, Dok? Oke, saya mulai ada keluhan tanggal 13 November. 13 November itu saya ngerasakan demam sore hari. Waktu di puskesmas pagi sampai siang tuh aman. Saya nggak apa-apa, malah ketawa-ketawa sama teman-teman. Habis itu kok sorenya agak demam ya. Saya suhu sudah 38, gitu kan. Ya sudahlah, minum paracetamol, obat anti demam. Nah, terus demam ini kalau kita logikanya minum obat 8 jam kemudian sudah bebas demam kan aman. Kok masih demam lagi? Berlanjut sampai hari kelima. Ada yang nggak beres nih. Kalau sudah hari kelima, saya khawatir trombosit saya juga turun karena sekarang musim hujan, takut DB lagi banyak juga. Saya putuskan ke laboratorium, hanya cek darah lengkap, fungsi liver dan tipesnya. Karena saya nggak rapid dulu, pada hari kelima tuh akan belum kelihatan kalau kita melakukan rapid antibody. Idealnya pada hari ke-7 sampai 14 hari. Jadi saya cek darah, itu komponen darah lengkap saya itu masih bagus semua. Tidak ada tanda-tanda infeksi virus, trombosit aman, hapusan darah saya aman, OTPT atau fungsi liver saya juga bagus. Kenapa saya kok cek fungsi liver? Soalnya saya kan minum paracetamolnya melebihi yang seharusnya, khawatirnya nanti gangguan ke liver juga. Habis itu tipes saya memang tinggi. Sorry, HB yang dari komponen darah itu saya yang turun HB-nya yang anemia 8 kalau nggak salah. Dan itu saya langsung mikir, ya sih gara-gara dietku ini, intake oral saya kurang, akhirnya saya anemia. Saya mikirnya ke sana, dengan tipes saya naik, kecapean juga. Tapi saya nggak percaya 100% dengan Widal, soalnya Widal tuh tidak mendiagnosa positif untuk tipoid, kayak gitu. Lah kok pas hari ke-7, itu tiba-tiba muncul batuk, sering, frekuensinya sering, tapi kering, batuk kering dengan frekuensi sering, sesak. Sesaknya tuh bertahap, jadi kayak mau bicara, ibu
apa ya, aku mau ke kamar mandi, aku mau makan, itu terbata-bata. Wah, ini wes feeling nggak enak ini. Saya putuskan janjian dengan analis untuk melakukan swab sore hari. Saya berangkat sendiri dengan protokol, saya pakai masker N95. Saya khawatir kan menularkan ke yang memeriksa saya. Langsung hasilnya keluar hari itu juga lah, aku positif. Ya, itu seperti itu. Oke dok, ketika kemudian swab test dok ya berarti ya, itu berdasarkan tes PCR ya? Berdasarkan swab, betul. Ya. Bukan rapid. Saya rapid soalnya. Dinyatakan kemudian dokter Ajeng ini positif. Apa dok perasaannya dokter Ajeng ketika tahu, oh saya ternyata positif COVID ini? Satu, saya langsung ingat ibu, karena sempat kan di rumah, walaupun saya dari awal, saya waktu demam awal sudah pakai masker. Hanya saja kan ibu saya usianya sudah sepuh, mana beliau juga merawat 2 putra saya. Semoga ibu dan anak-anak aman, itu yang tak pikirkan pertama. Udah, nggak ada pikiran yang lain-lain, saya masih untuk ibu sama anak-anak dulu. Dan ketika sudah bisa menata hati, saya ngabari kepala puskesmas saya, untuk menunjukkan hasil. Beliau meminta untuk isolasi mandiri kalau keluhannya ringan, kemudian tidak boleh masuk kerja dulu, itu pasti, dan semua yang kontak erat kita di tracing, yang kontak erat dengan saya di tracing, dilakukan pemeriksaan swab di hari berikutnya, kayak gitu. Tapi setelah dilakukan tracing itu dengan orang tua, dengan ibu, kemudian anak-anak, gimana dok hasilnya itu? Alhamdulillah keluarga semuanya aman, negatif semua. Dan ini ya, saya jadi mikir kekuatan dari kita memakai masker di tempat kerja atau dimanapun. Ruangan balai pengobatan umum puskesmas itu kan ber-AC, tapi kita selalu membuka jendela. Kita mengatur untuk ventilasi, durasi jarak kita yang masih menurut saya kurang baik karena ber-AC. Jadi dibuka lah jendelanya, tapi masker kita nggak pernah lepas. Teman-teman satu BP negatif semua, padahal kan satu ruangan terus. Dan kebetulan juga rekan saya hari berikutnya itu terkonfirm, yang dari hasil tracing, rekan ini dokter umum juga, dan itu adik sepupu saya, dari orang tuanya, kayak gitu. Dari orang tuanya yang terkonfirm dulu, kemudian beliaunya terkonfirm. Jadi saya tuh juga bingung, aku ini dapatnya dari kontak erat dengan saudaraku sendiri, atau pada waktu tracing di kelurahan yang saya naungi, atau pada waktu sosialisasi, atau dari pasien di rumah. Udah nggak bisa dicari sumber penularan awal dari mana, kayak gitu. Ya, ini menarik dok. Kemarin kan sempat kita ada ini ya, ada misik gitu ya, pesan dari beberapa rekan itu sempat menanyakan juga ini, ketika kemudian ada salah satu anggota keluarga yang kena, belum tentu juga ternyata kan yang di dekat kita itu kena juga gitu. Kena juga. Tapi ditahan dulu untuk penjelasan itu dok. Saya mau ini dulu mendalami dulu ini terkait dengan penjelasan dokter terkait konfirmasi COVID ini, positif ini. Ketika sudah dinyatakan, yang dilakukan apa dok? Isolasi mandiri kah atau ke rumah sakit atau? Oke. Pada waktu itu karena saya timbul keluhan sesak, saya konsul langsung pada dokter spesialis paru yang kebetulan saya juga, kita masuk dalam satu anggota satgas kan. Beliau menyarankan masuk rumah sakit karena sudah ada batuk dan sesak. Hanya saja memang rumah sakit Probolinggo full banget. Mulai awal November tuh kita sudah full banget, itu diupayakan. Walaupun saya nakes sendiri, cari rumah sakit itu susah loh. Kalau pas full mau di mana kan nggak bisa. Kalau dirawat di ruang biasa bahaya, karena kan ruang perawatan untuk pasien positif COVID itu kan harus yang bertekanan negatif. Jadinya dokter paru tersebut menyarankan, dalam pengawasanku walaupun hanya lewat HP, video call, tapi harus selalu mengabarkan kondisi setiap harinya, seperti itu. Dan obat dikirim dari rumah sakit umum, kalau nggak salah ada 13 macam yang harus dikonsumsi tiap hari, kayak gitu. Untuk nakes sendiri dok ya, yang terkena positif COVID ini tidak ada tempat khusus, maksudnya perlakuan atau sama saja dengan pasien dari masyarakat biasa lah, untuk perlakuannya itu gimana dok? Ada, kita tempat khusus ada. Jadi kalau untuk nakes yang positif itu ditempatkan di rumah karantina di PPI. Kalau untuk yang bekerja di rumah sakit umum, kalau yang bekerja di puskesmas Kanigaran, puskesmas di kota, itu dilihat dulu lokasi rumah dan layak nggak untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Seperti itu. Kalau tidak, maka harus berkenan dibawa ke yang sudah disediakan oleh pemerintah di Rusunawa Mayangan, kayak gitu. Oke, dokter, selama terkena ini dok ya, dinyatakan positif COVID ini, hari demi hari dilalui seperti apa sih dok? Dan apakah kemudian ini yang juga masyarakat yang bertanya-tanya, ada yang bertanya ke saya begini dok,
kebetulan ada saudara juga yang, tapi saudara jauh gitu ya, tempatnya jauh. Sebetulnya gimana sih orang yang terkena COVID itu, apa sih yang dirasakan itu? Apakah ada keluhan-keluhan spesifik atau ya kayak penyakit demam biasa gitu, Dok? Bagaimana, Dok? Ya, karena satu dengan yang lain kan tidak sama. Ini virus ini benar-benar unik gitu loh ya. Kalau pengalaman saya pribadi sendiri ketika merasakan itu murni demam 10 hari, tidak ada turun sampai 37 ke bawah, itu nggak pernah, suhunya nggak pernah di bawah itu. Kemudian alhamdulillahnya saya nggak ada yang kehilangan aroma penciuman atau yang disebut anosmia itu saya nggak ada. Batuk yang tak rasakan itu batuk, kepala saya sangat berat, badannya lemes kayak nggak punya tenaga sama sesak. Sedangkan beberapa pasien yang terbanyak, kalau saya sebagai dokter, kalau pasiennya menceritakan keluhannya terbanyak itu kehilangan aroma penciuman sama rasa. Jadi dia sudah nggak bisa merasakan makanan, itu benar-benar hambar. Ada yang sampai bilang, saya makan cabai aja Bu Dokter, nggak terasa pedas sama sekali, padahal itu banyak. Jadi memang 1000 wajah untuk COVID ini. Ada juga yang mengeluhkan diare, mual muntah, nggak ada keluhan di saluran pernafasannya, tapi ternyata kita lakukan tes swab, kok nggak sembuh-sembuh, diarenya padahal obat sudah maksimal, ternyata hasilnya positif. Itu juga ada yang seperti itu. Jadi nggak sama satu dengan yang lain. Jadi tidak sama, Dok ya, artinya setiap orang yang terpapar COVID ini gejalanya atau yang dirasakan tidak sama. Tapi kalau untuk ini, Dok, kalau untuk penanganannya sendiri atau prosedur lah ya, prosedur penanganannya sendiri itu sama saja atau tergantung keluhan dari orang-orang yang berbeda-beda tadi itu, Dok? Tergantung keluhan. Kalau berdasarkan dari pedomannya itu tergantung keluhannya kan dibedakan jadi 4 yang tanpa gejala, keluhan ringan, sedang, dan berat. Kalau yang keluhan sedang dan berat ini memang harus wajib di rumah sakit. Rumah sakit rujukan untuk isolasi COVID. Sedangkan kalau keluhan tanpa gejala itu bisa di rumah atau di rumah karantina. Kalau yang keluhan ringan harus dalam pengawasan dengan dokter setempat. Namun ringan bisa berubah jadi sedang dan sewaktu-waktu bisa dirujuk juga bisa, seperti itu. Oke. Kira-kira dari pengalaman Dokter Ajeng sendiri nih ya, bukan kira-kira lagi, ini pasti suatu kepastian dari dokter. Akhirnya Dokter Ajeng bisa dinyatakan negatif ya di hasil. Itu berapa hari sih, Dok, melalui masa terkonfirmasi positif COVID itu sampai akhirnya sembuh itu, Dok? 21 hari, saya 3 minggu. 3 minggu tanggal, ingat banget itu, 2 Desember, terus kemudian tanggal 3 Desember itu saya diberi waktu 1 hari untuk kumpul dengan keluarga, tanggal 4 saya baru kerja lagi. Ya, 21 hari pasnya. 21 hari, oke, Dok. Selama 21 hari itu demam terus tinggi terus atau fluktuatif, Dok? Tidak, jadi selama 21 hari itu saya merasakan puncak-puncaknya serangan itu pada hari ke-7 sampai hari ke-10. Itu nggak bisa sudah bicara. Jadi ketika ada yang telepon atau apa saya nggak bisa ngangkat karena kalau dipakai bicara saya sesak sekali. Udah tak buat istirahat itu ketika ibu mengetok pintu pun untuk menaruh makan di depan kamar nggak bisa langsung saya bangun untuk mengambil karena benar-benar ngangslong sekali. Itu yang saya rasakan dan saya berpikir betul memang teorinya. Teori dan prakteknya ketika pasien itu positif dan bergejala, puncak terberat di hari ke-7 hingga 14. Ketika mereka bisa melalui itu dengan baik, alhamdulillah, luar biasa. Tapi kalau tidak, ini bisa yang menjadi prolong COVID yang lama sekali. Jangan sampailah seperti nggak enak banget. Oke, itu selama itu Dokter Ajeng di isolasi mandiri ya, di rumah gitu ya, Dok ya? Ya, di rumah saya kebetulan ada kamar depan yang ada kamar mandi dalam, jadi bisa di situ. Oke, tapi setiap hari, kenapa? Ya gimana? Tapi setiap hari yang mengawasi ada 2, yang dokter spesialis paru saya sama 1 dokter penanggung jawab rusunawa. Beliau yang selalu terus 24 jam, walaupun saya kadang nggak bicara, yang penting lihat kondisi, oke, aman. Saya kasih kode aman dengan tanda. Hari-hari setelah 2 minggu itu udah sedikit bisa nonton drama. Ya, oke dokter, ini mengenai selama 21 hari itu dokternya berkunjung ke tempatnya Dokter Ajeng atau hanya by phone saja? Untuk kontrolnya itu gimana? By phone, kemudian ketika beliau mengantarkan obat lanjutan itu diantar ke rumah tapi lewat ibu saya, jadi ibu yang menerima. Kemudian ibu
taruh di depan pintu kamar, saya diketok lagi. Tapi sebelumnya dokter tersebut sudah memberikan pesan lewat WA, sebentar lagi Bapak datang ya, siap-siap, kayak gitu aja. Seperti itu. Kita nggak pernah tatap muka langsung. Oke. Dokter, ini ngomong-ngomong masalah obat dok ya, ini kan sementara ini rame ya. Di akhir-akhir ini rame ada vaksin yang katanya mau datang ke negara kita, kemudian juga mau disuntikkan. Tapi terlepas dari vaksin itu dok, untuk pengobatan COVID, pasien COVID sendiri, itu seperti apa sih dok yang dokter alami ini? Sampai nih dari bulan Maret sampai bulan sekarang Desember ya, itu untuk pengobatan pasti untuk bisa sembuh dari COVID itu belum ada obat untuk COVID. Jadi yang diberikan memang oleh teman sejawat yang berkompeten itu adalah kita atasi gejalanya, penyakit penyertanya seperti itu. Kalau obat khusus COVID pasti sembuh dari COVID itu tidak ada, belum ditemukan maksudnya, bukan tidak ada, belum ketemu sampai sekarang. Jadi lebih kepada ini dok ya, pengobatannya untuk gejala yang muncul yang di. Kalau saya sih kemarin untuk pengobatan kalau dari saya sendiri sesuai keluhan saya itu ada beberapa antibiotik juga, kemudian ada untuk sesak, kemudian untuk batuk saya, untuk demam dan aneka macam vitamin seperti itu. Oke dokter, begini dok. Dulu kita sempat berbincang-bincang kan di bulan April kalau tidak salah itu terkait dengan pandemi ini, dan sekarang sudah di bulan Desember mau ke 2021. Sebetulnya virus COVID yang ada saat ini dok, yang ini bahkan tinggi-tingginya malah sekarang ini dengan pada masa awal dulu sama nggak sih dok sebetulnya? Kok saya pernah mendapat informasi ini di Inggris ini muncul baru-baru ini katanya ada mutasi yang lebih cepat atau lebih parah. Ini bagaimana dok? Ya, kalau seiring berjalannya waktu memang Indonesia itu terdampak banget ya. Untuk mutasi jenisnya itu ada 7 macam ya setahu saya, yang terakhir yang saya ketahui. Dan semakin ganas, itu benar. Dilihat dari keluhan pasien-pasien yang datang, itu mereka kalau dulu nggak ada yang namanya sampai kehilangan kesadarannya, namanya delirium. Jadi kayak nggak nyambung kalau diajak bicara. Nah, kalau dulu tuh nggak ada masuk ke keluhan ke arah COVID. Kalau sekarang seperti itu sudah salah satu tanda bahayanya. Jadi semakin mencapai di akhir tahun, virus ini mutasinya semakin luar biasa, sama seperti di negara-negara yang lain. Seperti itu. Ini yang juga banyak masyarakat kita yang kritis akhir-akhir ini dok. Sebetulnya vaksin yang masuk ke Indonesia itu nanti yang diprioritaskan itu dari mana sih dok? Ini yang muncul ya ini dari Cina katanya. Terus ada yang mengatakan aman nggak sih itu nanti jangan ketika divaksin nanti saya kenapa ini. Gimana dok? Ya, karena kan memang berita kan macam-macam ya, simpang siur, ada yang hoax, ada yang enggak. Jadi yang menerima tuh ketika dia mendapatkan berita negatif, otomatis dia sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya, kok aku lagi divaksin takutnya nanti meninggal dan sebagainya, atau efek dari vaksin jadi lumpuh dan sebagainya. Saya yakin pemerintah nggak sembrono itu untuk bisa langsung menerima istilahnya vaksin apa yang akan dipakai untuk masyarakatnya. Jadi seperti memang betul kita memakai vaksin dari Cina, yaitu Sinovac ya tadi itu, dan itu akan melalui fase sampai tahap 3. Ya semoga tidak ada efek samping dari pemberian vaksin. Karena nggak cuma vaksin COVID aja kok yang ada kejadian pasca imunisasi kan, kejadian pasca vaksin kan banyak. Nggak hanya di vaksin COVID, nah yang penyakit lainnya juga ada. Seperti itu. Jangan takut dulu, kita kan namanya ikhtiar. Kalau vaksin merupakan salah satu dari ikhtiar kita untuk supaya nggak sampai terkena COVID jadi kondisi semakin berat, mengapa tidak? Walaupun vaksin itu bukan kunci satu-satunya kita bisa ya kalau sekarang ditambah dengan hindari kerumunan. Jadi sebetulnya vaksin ketika sudah seseorang itu divaksin dok ya, itu tidak menjamin 100% dia kebal COVID itu atau benar. Tidak bisa menjamin 100%. Tujuannya adalah supaya tidak jatuh ke kondisi yang semakin buruk seperti itu. Jadi kalau ada yang aku sudah vaksin COVID, aman sudah, aku nggak mungkin kena COVID, itu nggak bisa seperti itu. Nggak boleh, nggak ada yang 100% benar-benar aman. Jadi seandainya pun mendapatkan vaksin, maka juga 3M itu tetap harus diterapkan atau seperti apa dok? Tetap, nggak boleh abai, tetap 4M. Pakai masker, mencuci tangan,
terus menjaga jarak sama menghindari kerumunan. Oh iya. Jadi tetap karena kemudiannya sekarang tuh rata-rata kalau ada operasi justisi masih banyak yang berkerumun walaupun pakai masker, maskernya juga nggak tepat. Ya itu begitu udah kena, loh aku kok bisa kena COVID dari mana ya? Padahal jawabannya udah jelas, ya kan? Iya. Dokter, ini menyikapi ini dok ya, menyikapi stigma dok. Dokter sendiri kemarin ketika terkonfirmasi positif itu bagaimana? Apakah mendapatkan stigma negatif atau apa yang dirasakan? Karena beberapa cerita itu sampai ada yang diusir katanya dok dari lingkungannya. Ya kalau saya alhamdulillah tidak ada mendapatkan perlakuan seperti itu, sama sekali tidak ada. Kalau pada waktu awal-awal kasus di Kota Probolinggo ada memang nakes di wilayah timur itu sampai tetangganya nggak mau menerima, itu ada. Jadi macam-macam sih setiap orang. Alhamdulillah saya dapat tetangga yang baik-baik, malah kirim makanan kata itu setiap harinya. Ya solidaritasnya tinggi sih kalau di kampung tuh, menurut saya enak banget, mereka paham. Malah ada yang nangis, tapi kenapa-kenapa. Mungkin karena yang terkonfirmasi dokter ini, kalau masyarakat biasa gimana? Atau nah, kalau masyarakat biasa, pengalaman saya di salah satu kelurahan di Probolinggo ada, malah waktu itu yang terkonfirm Pak RW-nya. Waktu itu Pak RW-nya konfirm sudah isolasi mandiri juga, tidak bergejala. Benar-benar beliau itu kan juga buka warung. Warungnya tuh nggak buka sampai 3 minggu lebih. Istrinya pun juga hasil rapidnya reaktif, tapi nggak lanjut ke swab. Hanya Pak RW-nya aja yang swab dan hasilnya positif. Nah, apa yang kita lakukan? Jadi kita langsung rapat koordinasi internal, saya bersama Kapus, pemegang promosi kesehatan Puskesmas dengan Babin Kamtibnas mengundang masyarakat yang memberikan perlakuan tidak baik tersebut. Kita kumpul di musola, tapi tidak di dalam, kita kumpul di musola menjelaskan, ini loh COVID, kalau ada tetanggamu yang sakit itu jangan begitu. Ya kita edukasi sih, walaupun mereka nggak langsung menerima, tetap takut, namun lambat laun ketika hasil swab berikutnya, pada waktu itu yang awal-awal tahun masih ada evaluasi swab, kalau yang sekarang sudah nggak ada kan. Swab berikutnya negatif, barulah masyarakat sudah mulai kembali bisa menerima. Terus kejadian lagi sampai minta antar keluarga sama masyarakat sekitar. Jadi pas kebetulan keluarga tersebut adalah keluarganya Pak RT-nya, ada yang positif karena meninggalnya berjamaah ya, bergantian. Gimana? Keluarga tersebut meninggalnya berjamaah, bergantian. Jadi habis suami, adiknya, suaminya, ibunya kayak gitu. Jadi berurutan. Itu karena COVID ya maksudnya ya? Maksudnya terpapar meninggal? Nah, hasil swabnya tuh waktu itu belum keluar. Jadi mereka kekeh untuk nggak apa-apa, memang punya penyakit kencing manis dan jantung. Nah, begitu menolak protokol kesehatan untuk pemakaman sesuai prokes ya, ternyata dapat beberapa hari hasil swabnya keluar positif. Nah, itu masyarakat sudah gaduh gelisah karena sudah takziah, sudah rewang tahlilan. Kembalilah kita puskesmas kumpul lagi, bertemu di kelurahan X itu. Udah negosiasi, kita mediasi antar Pak RT, saya dibantu Pak Lurah. Itu waktu kondisi saya mau ngedrop itu kayaknya. Saya ingat lagi ya, waktu itu kondisi mau ngedrop. Ya udah, akhirnya damai lagi. Banyak kok dan itu masyarakat nggak 1-2 seperti itu. Ada yang sampai dibawain parang ketika mau tracing di kelurahan sebelah. Sampai dokternya lari pakai sarung, macam-macam sih uniknya tracing kayak gitu. Jadi stigma negatif tuh tergantung daerah masing-masing dan masih ditemukan. Ya, baik dok. Ini sebetulnya itu menarik kalau untuk dilakukan penelitian fenomena sosial sebetulnya gitu ya, fenomena seperti itu. Boleh. Begini dok, ini nyambung yang tadi ini. Ini kan ada kasus dok ya, misalkan contoh dokter Ajeng sendiri lah. Ini terpapar COVID, tapi ternyata keluarga yang pastinya kontak erat ternyata tidak. Ini kok bisa terjadi seperti itu dok sebenarnya? Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Yang pertama kan bersyukur banget ya, alhamdulillah keluargaku dilindungi walaupun kayaknya positif. Ternyata patuh dengan ketika kita sudah mulai merasakan, ini yang bagian bergejala, ketika kita sudah mulai merasakan ada keluhan sedikit pun, yang sakit terutama itu harus prinsipnya sadar diri untuk selalu memakai masker, walaupun dia makan. Tapi kalau makan sebisa mungkin jaga jarak, jangan kumpul dengan keluarga yang lain. Ya, yang kedua,
interaksi pun antar anggota keluarga, misalkan ingin ngobrol atau apa, jangan lebih dari 15 menit dalam satu tempat tersebut. Saya ketika mulai demam itu tidak bersama anak-anak, tidak tidur dengan anak-anak, walaupun saya masih kontak dengan anak-anak. Kemudian ketika dengan ibu pun bicaranya terbatas, tidak bisa kayak biasanya kan harus ngobrol ke kanan ke kiri, itu enggak. Dan ibu pun saya nasehatin, ibu pakai masker, hati-hati, antisipasi takutnya Ajeng ada sesuatu. Soalnya badanku sudah nggak enak. Kalau anak-anak saya nggak bisa bilang harus pakai masker karena mereka masih sering lepas kayak gitu. Dan ya mukjizat juga sih, alhamdulillah semuanya negatif. Kayak gitu. Sesuai yang kemarin saya share juga, dalam satu anggota keluarga kok masih bisa satu anggota nggak ada. Maksudnya tidak ada yang terkonfirm juga. Seperti apa kayak gitu kan? Itu saya. Ya. Kalau yang OTG yang tanpa gejala, ini jarang aku dapat kasus yang OTG tanpa gejala, satu keluarga itu kebanyakan reaktif, dan kalau lanjut swab mereka positif karena mereka pastinya merasa tubuhnya nggak ada apa-apa, nggak ada keluhan, ketawa bareng, makan bareng, di rumah pun pasti tidak pakai masker. Jadi memang kekuatan masker itu menurut saya benar-benar melindungi diri kita banget, seperti itu. Jadi begini dok ya, kalau boleh saya simpulkan ini berarti terlepas dari itu adalah kuasa dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai manusia kita tetap berkewajiban untuk ikhtiar gitu dok ya. Kalau kita merasa ada gejala apapun yang khususnya yang mengarah, apalagi sampai penciumannya hilang, indera penciumannya ini, maka harus ini ya, waspada diri, harus lebih mengetatkan untuk isolasi mandiri, bahkan untuk periksa kepada tenaga kesehatan, benar seperti itu dok ya. Benar. Dan mengingat untuk diketahui kontak erat itu yang dimaksud dengan kontak erat dengan pasien yang positif atau reaktif itu bila dia dalam satu tempat lebih dari 15 menit interaksinya, kemudian tidak memakai APD yang standar, misalkan kalau di rumah tidak memakai masker itu contohnya, atau ikut merawat yang sedang sakit tapi juga tidak memakai perlindungan untuk dirinya. Jadi itu yang dimaksud kontak erat. Ini saya singgung juga karena apa? Ada di suatu tempat di mana satu anggota keluarganya positif, langsung satu anggota keluarga isinya 26 orang takut datang ke puskesmas minta rapid semua. Padahal mereka tuh nggak kontak erat, hanya statusnya keluarga yang positif itu aja. Jadi jangan panik dulu. Toh misalkan langsung diketahui positif, besoknya minta rapid itu juga nggak akan kelihatan hasilnya. Harus isolasi mandiri dulu. Seperti itu. Oke dok, ini mengenai tadi dokter Ajeng ternyata di rumahnya melakukan isolasi mandiri gitu dok ya. Bagaimana dok prosedur atau mungkin tipsnya untuk melakukan bagi yang terkonfirm untuk melakukan isolasi mandiri dok? Kalau bagi yang terkonfirm isolasi mandiri tapi syaratnya dia yang tanpa gejala atau yang dengan gejala ringan ya. Kalau yang gejala sedang dan berat jangan sampai macam-macam isolasi mandiri, bahaya. Satu, sediakan alat untuk pengukur suhu dulu, temperatur ya, tem namanya. Dan kalau ada rezeki lebih, kita boleh yang punya alat namanya oximeter. Oximeter itu fungsinya untuk mengukur saturasi oksigen di tubuh kita. Jadi khawatirnya apa? Khawatirnya kita kayaknya sehat, nggak ada keluhan sesak, tiba-tiba saturasi kita di bawah 95%, jadi happy hipoksia. Dan itu fatal kalau sampai seperti itu. Jadi saya menyiapkan dua itu. Yang kedua, benar-benar taat isolasi yang artinya tidak keluar kemanapun, sekalipun kebutuhannya sangat mendesak, karena saya kan positif, kecuali saya kontak erat yang status saya tidak positif, nggak apa-apa. Tapi kalau yang positif, jangan macam-macam lah untuk keluar rumah, karena posisi kita membahayakan sekitar kita. Apalagi dalam keluarga itu ada yang lansia ataupun balita. Tetap jalankan olahraga pagi hari, saya terutama pagi, tapi di dalam kamar, karena saya nggak berani anak-anak saya tuh terlalu aktif, jadi kalau kelihatan saya sedikit nanti malah meluk-meluk saya nggak pengen gitu. Pas kepinginnya jaring, tapi saya nggak bisa jaring karena Probolinggo mendung, juga anak-anak udah bangun. Makan, kalau kata dokter Tirta, mangan masker, mangan gitu ya, makan. Ya, makan. Tapi memang kalau yang positif, pada pasien positif itu rata-rata nggak bisa merasakan makanan tuh enak, nggak kayak kita pahit semua, tapi hajar aja, harus makan, terutama yang kandungan, lebih senang buah sih. Sebentar dok. Lebih senang pahit banget. Sebentar, tadi kan menjelaskan kalau makan pahit tuh, apa? Tadi kan dirasakan pahit tadi katanya dokter Ajeng itu. Pahit dan hambar. Pahit dan hambar. Itu berlaku untuk semua yang terkonfirm atau kasuistik seperti itu dok? Beberapa kasus itu
Sama. Jadi kalau dia nggak anosmia atau kehilangan penciuman, dia tidak bisa merasakan makanan itu nyaman. Nggak bisa merasakan ini rasanya manis, ini Iya. rasanya asin. Itu kayak sama semua gitu loh. Seperti itu. Kadang sampai nggak enak makan tuh ada, tapi tetap harus makan. Seperti itu. Terus tips isolasi mandiri di rumah, olahraga tetap jalan. Kemudian obat yang dikonsumsi yang diberikan oleh dokter yang sudah melakukan pemeriksaan itu jangan lupa untuk selalu diminum. Selalu kabar kepada pengawas yang mengawasi kita. Misalkan kalau yang dari puskesmas, bidannya atau dokternya, kita pasti memberikan kontak. Jadi kalau misalkan dok, saya kok ada keluhan sedikit agak sesak, itu langsung kabari. Jangan dipendam sendiri, seperti itu. Tapi kalau sudah mulai muncul sesak sedikit saja, saran saya memang ke rumah sakit. Kecuali pada saat itu kondisi rumah sakitnya full semua, jadi ya tidak bisa untuk dibawa ke rumah sakit kayak gitu. Dan ini seakan banget sih sakjane kalau misalnya pas kondisinya sedang keberat nggak dapat rumah sakit karena fullnya pasiennya overload. Iya, betul. Dan itu rata-rata ini saya dapat informasi sudah 80% katanya khususnya di kota-kota besar itu, bahkan mungkin di Jawa ya. Itu sudah terisi gitu ya rumah sakitnya ini. Terisi semua. Satu lagi, untuk yang terkonfirm positif, sebisa mungkin alat makannya harus terpisah, sendok dan garpunya, piring terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Pakaiannya juga terpisah untuk pencuciannya, seperti itu. Dan memang hindari kontak dengan anggota keluarga kayak gitu. Oke, menarik. Semakin siang dan menjelang sore ini semakin menarik, dokter. Ini ada peristiwa kemarin, dok. Mungkin dokter Ajeng juga sudah mendengar itu beberapa waktu yang lalu, kira-kira dua pekan yang lalu lah kira-kira. Bahwasanya ada dana bansos ini, dok. Dana bansos dari Kementerian Sosial yang itu juga di masa pandemi ini kan begitu dibutuhkan oleh masyarakat bantuan itu, ternyata dikorupsi nih oleh salah satu menteri kita itu di Kementerian Sosial itu. Ini dengan kaitannya dengan pandemi atau masa pandemi seperti saat ini, dok ya. Apa tanggapan dokter Ajeng terkait dengan hal itu, dok? Itu bikin shock ya memang. Saya waktu baca berita itu ya kaget dan mau marah, tapi marahnya bagaimana melampiaskan. Jadi gini, seseorang siapapun yang terdampak COVID, kalau dia orang yang mampu, insya Allah aman, keluarga support. Tapi rata-rata kalau pasien pengalaman yang di puskesmas ataupun di rumah, mereka tuh juga yang tidak mampu, yang mana mata pencaharian mereka tuh dari apa yang dia lakukan kerjakan pada hari ini. Nah, untuk mereka mencari nafkah, saya ambil contoh para pencari nafkah utamanya itu sedang positif dan dibawa di rusun, di rumah karantina, atau dia positif tapi bergejala, dia dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Otomatis dia meninggalkan keluarga, anak, istrinya. Ya kalau anaknya satu, kalau anaknya lebih dari satu. Kepinginnya kita, puskesmas itu, kalau lingkungan sekitarnya guyup, itu ada yang memberikan makanan dicantolkan ke pagar, urunan, ada yang memberikan sembako. Nah, kalau misalkan dari bansos tersebut, itu kan berupa sembako ya, bagi warga yang terdampak. Kalau itu benar-benar berjalan sesuai, nggak ada yang dikorupsi, insya Allah mereka nggak akan kesulitan untuk yang kontak erat. Karena apa? Keluarga yang kontak erat itu nggak diperkenankan untuk keluar rumah. Mereka tuh benar-benar isolasi. Ketika ada satu yang keluar rumah karena kebutuhan yang mendesak, pasti tetangganya langsung telepon, ini nggak taat isolasi, seperti ini. Dan begitu kita klarifikasi, kita tanyakan, lu gimana Bu? Beras saya habis, kalau saya nggak beli beras, anak saya makan apa ya? Seperti itu, kita kecewa banget pokoknya untuk mereka-mereka yang di sana. Dikalikan berapa ribu. Iya, betul. Ini yang kelaparan karena dampak dari mereka menjalankan isolasi itu banyak banget. Selain sakit fisik sama psikis itu juga banget terasa untuk pasien-pasien yang melakukan isolasi di rumah. Ya, itu merupakan induk ya suatu peristiwa yang ya bisa dikatakan biadab lah ya di tengah-tengah masyarakat kita yang terkena pandemi, tapi ternyata ada sosok menteri dan mungkin orang-orang terdekatnya yang memainkan ini sebagai suatu hal yang merugikan ya, dikorupsi seperti itu. Nah, ngomong masalah baru saja dok ya, kita ngomong bansos ini ternyata macet dok. Ini nggak tahu, ini semoga nggak ada yang sabotase. Sempat macet betul. Iya ya, kok pas macet pas bansos ya. Ini sempat macet. Ya? Oke, kayaknya kita harus mengalihkan pembicaraan ini. Baik, dokter, ini nggak boleh tentang bansos. Kena sensitif ini kayaknya.
Baik dok, ini bansos loh. ini begini dok. Banget kan? Iya, saya mau melempar 2 pertanyaan singkat, pendek pertanyaannya ke Dokter Ajeng. Tapi mungkin jawabannya ya terserah dokter mau pendek atau diperpanjang boleh. Baik, ini pertanyaan pertama dok ya. COVID atau di-COVID-kan dok? Ini pertanyaan terbuka tertutup. Terserah tidak mau mana. Ini pertanyaan. Nah, pertanyaan begitu. COVID. Milih kan? Pertanyaan milih kan? COVID kan. COVID. Kalau diminta alasannya apa, boleh saja. Boleh dijabarkan alasannya? Boleh. COVID atau di COVID kan? COVID karena tidak ada kita yang namanya meng-COVID-kan. Kita semua berani mengatakan dia positif COVID itu apabila sudah jelas dari klinis, kemudian sudah jelas dari pemeriksaan penunjangnya, hasil swabnya, hasil foto ronsennya itu mengarah ke sana, sudah pasti kita nyatakan ini loh positif COVID. Nah kalau dari toraks foto aja masih pneumonia atau belum tampak COVID, belum turun dari hasil swab, kita nggak berani bilang COVID. Jadi kita sampaikan kalau ini suspek, masih kasus dugaan. Jadi nggak ada istilah di COVID kan. Rumah sakit nggak ada waktu untuk mengubah data meng-COVID-kan pasien dengan ribuan pasien yang masuk. Untuk diri sendiri aja kadang bisa mandi aja syukur alhamdulillah gitu loh. Apalagi merubah data, dan nggak mungkin teman-teman kita yang bekerja di rumah sakit atau puskesmas kita buat data jadi COVID kemudian meninggal, itu seperti itu. COVID saya milihnya karena COVID itu nyata, COVID itu ada. Apalagi yang sudah pernah kena, sudah merasakan keluhannya seperti itu, nggak enak banget, itu sudah tahu rasanya itu COVID. Yuk. Pertanyaan kedua dok, masih memilih 2 opsi ya, jawabannya boleh dijelaskan lagi atau terserah nanti ya. Pertanyaan kedua, nakes, tenaga kesehatan atau ibu rumah tangga dok? Waduh, ini untuk saya nih. Iya dong, untuk Dokter Ajeng, siapa lagi? Oke. Sulit yang kedua nih, malah sulit mending yang pertama. Nakes dan ibu rumah tangga boleh enggak? Harus milih boleh. Nakes atau ibu rumah tangga ini. Karena saya sudah istilahnya 8 tahun di bidang ini, saya pilih nakes. Karena nakes, saya bisa menjadi seorang ibu, tapi saya seorang ibu rumah tangga belum tentu saya bisa jadi seorang nakes. Untuk bisa berkecimpung di dunia nakes, perjuangannya sangat berat, dan alhamdulillah kalau bisa melalui itu, saya mencintai nakes, dan alhamdulillah saya nakes dan juga seorang ibu rumah tangga. Jadi luar biasa ini. Nggak boleh diprotes, nakes dan alhamdulillah seorang ibu rumah tangga. Walaupun saya mengakui waktu saya untuk anak-anak saya sangat kurang, tapi saya harus yakin saya harus bisa. Hari Minggu itu hari untuk anak-anak. Seperti itu. Oke, luar biasa ini berarti Dokter Ajeng nakes. Tapi karena itu beneran deh, tapi keren. Tapi ini saya menangkap ada filosofi menarik dari kenapa Dokter Ajeng tadi memilih nakes gitu ya, karena terlepas dari siapapun di belakang kita, ternyata nakes itu kalau saya melihat ternyata ada banyak orang yang terlayani gitu ya. Banyak orang yang bisa kita layani dengan profesi kita sebagai seorang nakes, dan itu justru akan semakin menguatkan potensi seorang manusia sebagai seorang ibu rumah tangga, khususnya untuk semakin mencintai kehidupan. Kira-kira begitu kalau saya menangkapnya nih, Dok. Iya, kira-kira seperti itu. Saya tuh sewenangnya jadi nakes itu ketika pasien tersebut menyatakan dan ngabari, dokter, saya sudah enakan, alhamdulillah. Itu syukurnya nggak bisa digambarkan. Masya Allah, dengan dia waktu itu datang kondisinya seperti ini, terus masih ingat saya, memberi kabar saya sudah membaik, itu penghargaan besar, nggak bisa ditukar dengan apapun. Yang akhirnya berlanjut, jadi kita sering chat WA, tanya-tanya kabar, saling mendoakan, seperti itu. Jadi saudara kan, yang semula hubungan antara dokter dan pasien, jadi hubungan antar sesama teman deh. Kayak gitu. Jadi seperti saudara. Betul dok, justru boleh jadi kemudian ketika dokter memberikan pelayanan dengan ketulusan, dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, boleh jadi ketika tadi itu ada yang menghubungi, boleh jadi kita tidak tahu di tengah malam orang itu tersebut mendoakan dokter dan keluarga supaya diberikan kesehatan. Ini luar biasa sekali tentunya kan dok, mulia sekali gitu ya.
Iya banget, dan ya itu salah satu yang bisa kita sampai kuat di sini adalah doa dari para pasien-pasien kita yang kita nggak tahu siapa-siapa yang sudah mendoakan kita. Sepakat. Oke. Ih bagus. Ih bikin terharu, nanti bikin saya nangis. Dokter ini kalau mau nangis jadi tahan dulu gitu ya. Dok, ini menarik sekali. Menarik sekali pembincangan kita ya. Dari perbincangan kita yang cukup panjang ini, apa yang bisa Anda sampaikan, Dok, pada masyarakat, Dok? Oke, yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat adalah satu, COVID itu nyata, kita nggak boleh takut, tapi kita harus proteksi diri kita, melindungi diri kita, karena kalau kita sudah terlindungi, kita kembali kepada keluarga, keluarga kita juga akan terlindungi. Yang kedua, jalankan protokol kesehatan yang ada, yang sudah diterapkan oleh setiap daerah dimanapun, nggak habis-habisnya untuk selalu mengencarkan pakai masker, cuci tangan, kemudian hindari berkerumun, jaga jarak, itu pasti, dan tetap kita bisa aktivitas dan bekerja asalkan kita benar-benar mematuhi 4 hal tersebut. Dan yang ketiga, ketika kita sudah jatuh di kondisi badan kita merasakan tidak enak sedikit saja, jangan takut untuk berobat ke rumah sakit ataupun ke puskesmas. Jangan ada lagi takut, aku di COVID kan, lah aku cuman kecelakaan jatuh dari motor, kok tiba-tiba aku masuk ruang isolasi. Loh, memang ada hasil pemeriksaan yang mendukung ke sana, sampai benar-benar itu ternyata tidak terbukti, ya kita nggak akan langsung bilang Anda COVID. Itu semua ada buktinya, ada hasil dari semua pemeriksaan dari atas sampai bawah, itu pasti kita sertakan lah seperti itu. Nggak ada istilah meng-COVID-kan pasien, nggak ada waktu untuk hal itu. Itu pesan saya untuk masyarakat. Terus satu lagi, untuk penebar hoax yang suka jadi provokator, yang suka bicara dengan dasar ilmiah yang nggak jelas, sudahlah, simpen untuk dirimu sendiri, jangan mempengaruhi masyarakat yang lain. Kasihan yang sudah berupaya maksimal, yang sudah berjuang, yang sudah kehilangan keluarganya, yang sudah kehilangan orang-orang yang dicintainya hanya karena semua postingan ataupun semua ucapan kalian yang mempengaruhi masyarakat untuk nggak percaya sama COVID ini berdampak ke semuanya, seperti itu. Ini sudah 600.000 lebih kan yang terinfeksi, dengan yang meninggal juga sudah nggak hitungan 1-2 lagi, sangat banyak, seperti itu. Baik dokter, ini luar biasa perbincangan kita pada kesempatan siang hari ini, siang menjelang sore, dan banyak ilmu dan banyak sekaligus pengalaman yang dokter Ajeng sharekan ini tentu sangat bermanfaat, tidak hanya bagi saya tapi juga bagi pemirsa yang nanti akan menyaksikan tayangan ini. Baik, demikian mungkin yang bisa kita hadirkan, kita sharingkan, dan jangan bosan-bosan dok untuk nanti saya undang lagi ngobrol-ngobrol di podcast inspiratif Lorong Edukasi. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe bagi para pemirsa Lorong Edukasi. Baik dokter, terima kasih atas waktu dan ilmu dan sekaligus sharing yang diberikan pada kesempatan siang hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga sehat selalu. Salam sehat ya dok. Salam sehat. Baik dok, terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.